Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah EduOn. Kalau dengan Kadida berarti kalian harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa tak kenal maka tak sayang. Teman-teman, setelah kita sudah mengenal tokoh-tokoh yang muncul di masa kebangkitan nasional, alangkah lebih baiknya kita juga akan mengenal tokoh-tokoh yang akan menjadi pencipta dan juga pengisi kemerdekaan Indonesia. Yaitu adalah kita akan membahas materi kita mengenai tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, masa kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang akan kita bahas di dalam tokoh-tokoh pejuang ini? Oke, kita akan lihat dulu dari peta konsepnya teman-teman ya. Apa aja yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama teman-teman, kita akan mengenal sosok atau tokoh yang sudah pasti kita tidak akan lupakan, yaitu adalah Bung Karno. Di mana Bung Karno adalah tokoh yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya juga kita akan membahas tokoh yang kita kenal sebagai Muhammad Hatta. Tokoh yang nantinya akan menjadi juga bagian sentral di dalam perkembangan kemerdekaan Indonesia. Apalagi beliau juga nantinya akan menjadi tokoh yang mendampingi Soekarno di dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya juga kita akan melihat tokoh yang bernama Sayuti Melik sebagai tokoh yang merepresentasikan golongan muda yang turut serta di dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan lihat dari tokoh militer, yaitu adalah tokoh yang dikenal dengan bernama Sudirman, yang akan menjadi jenderal pertamanya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dan ini adalah 4 konsep yang akan kita pelajari di dalam materi kita mengenai tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, masa kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita mulai. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep kita yang pertama, yaitu kita akan melihat tokoh bernama Soekarno. Kita akan lihat dulu dari biografi singkat beliau. Seperti apa sih? Oke, jadi nama Soekarno sendiri atau nama lengkap dari Bung Karno sendiri sebenarnya adalah bernama Kusno Sosrodihardjo. Di mana Bung Karno sendiri nantinya lahir di Surabaya di tahun 1901 dan nantinya wafat di tahun 1970. Dan kalau kita lihat dari background keluarga Bung Karno sendiri, Bung Karno sebenarnya lahir dari keluarga bangsawan, di mana ayahnya sendiri adalah seorang bernama Raden Sukeni Sosrodihardjo, merupakan seorang guru yang berasal dari Blitar, sedangkan ibunya yaitu adalah Ida Nyoman Rai, merupakan orang yang berasal dari Bali. Dan kalau kita lihat teman-teman bahwasanya karena statusnya sebagai seorang bangsawan, walaupun masih bangsawan kelas bawah, tapi Kusno Sosrodihardjo atau kita kenal dengan Soekarno akhirnya mendapatkan pendidikan atau fasilitas yang baik, terutama berkaitan dengan pendidikan. Sehingga kita bisa lihat bahwa pendidikan yang ditempuh oleh beliau, terutama di masa-masa beliau menempuh pendidikannya untuk bisa meraih ilmu pengetahuan, bahwasanya pendidikan dasar beliau nantinya akan ditempuh di 3 sekolah berbeda, yaitu adalah folk school atau sekolah rakyat, terus juga standard school, dan yang terakhir adalah ILS, sekolah yang memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bangsawan maupun para orang-orang Eropa. Dan karena beliau atau Soekarno adalah tokoh yang sangat pintar atau orang yang sangat pintar, maka dia nantinya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di ILS. Dan selanjutnya juga kalau kita lihat bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya di ILS, akhirnya Bung Karno mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di tingkatan menengah, yaitu adalah di HBS atau kita singkat sebagai Hogeschool Burgerlijke School. Dan terakhir, setelah menyelesaikan studinya di HBS, akhirnya beliau ini berhasil untuk menyelesaikan pendidikannya di THS atau pendidikan tingginya di THS atau Technische Hogeschool, atau kita sekarang mengenalnya sebagai ITB atau Institut Teknologi Bandung, di mana di Bandung Soekarno banyak menghabiskan hidupnya untuk mencari jati diri, dan terutama adalah berkaitan dengan kemampuan beliau di dalam masuk sebagai bagian dari organisasi-organisasi yang muncul di masa pergerakan. Apalagi kontribusi beliau yang sangat kuat terutama di dalam membangun beberapa organisasi-organisasi yang akan kita bahas di dalam
kontribusi-kontribusi penting yang dihasilkan oleh Soekarno. Dan kalau kita lihat bahwasanya karakter yang dibangun oleh Soekarno terutama ketika beliau menyelesaikan pendidikan atau sedang menyelesaikan pendidikannya di Bandung, beliau ini punya karakter yang sudah dibangun atau dipupuk semenjak mudanya, yaitu punya jiwa kepemimpinan yang sangat kuat dan juga orang yang sangat suka untuk bisa merangkul setiap perbedaan yang ada. Dan kalau kita lihat bahwasanya karakter ini akan menjadi salah satu karakteristik terkuat dari Bung Karno, terutama menjadi sebuah modal utama dari Bung Karno untuk menjadi seorang pemimpin terbesar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dan akhirnya berhasil untuk membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan untuk melihat hal itu, mari kita akan lihat dari kontribusi-kontribusi penting dari Bung Karno. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Soekarno. Kita akan lihat dari kontribusi-kontribusi penting Soekarno di masa kemerdekaan. Tapi sebelum kita masuk ke masa kemerdekaannya, mari kita akan flashback dulu mengenai kontribusi Soekarno terutama di masa pergerakan. Kenapa sih kita harus lihat dulu dari masa pergerakan, Kak? Nah, karena masa pergerakan ini akan menjadi sebuah turning point atau bisa dikatakan sebagai sebuah pijakan awal bagi Soekarno terutama nantinya akan menjadi bagian dari tokoh besar di masa kemerdekaan. Oke, kalau kita lihat bahwa kontribusi penting Soekarno di dalam masa pergerakan nasional Indonesia, teman-teman, adalah berkaitan dengan setiap aktivitas-aktivitas politik. Terutama ketika Soekarno nantinya membawa ide-ide nasionalisme, ide-ide anti-kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan mencoba untuk menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Dan beberapa aktivitas politik di masa pergerakan yang nantinya menjadi kontribusi penting bagi kemerdekaan Indonesia adalah ketika Soekarno nantinya terlibat di dalam pendirian Algemene Study Club. Oke, untuk berkaitan dengan pendirian Algemene Study Club, teman-teman bisa kembali cek materi kita yang berkaitan dengan masa pergerakan terutama periode radikal. Di mana teman-teman sudah lihat ya bahwa Algemene Study Club adalah sebuah forum grup diskusi yang dibentuk di Bandung ketika Soekarno sedang menempuh pendidikannya di ITB atau di Technische Hogeschool yang nantinya menjadi sebuah forum grup untuk bisa membahas kajian-kajian politik yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kalau kita lihat nantinya akan menjadi sebuah pendidikan atau bisa dikatakan sebuah kajian-kajian yang akan menanamkan semangat-semangat nasionalisme. Dan kalau kita lihat Algemene Study Club ini adalah sebuah organisasi atau sebuah forum grup diskusi yang terinspirasi oleh Indonesia Study Club yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Dan kalau kita lihat dalam perkembangannya bahwa Algemene Study Club yang hanya berkaitan dengan kajian-kajian politik nantinya mencoba untuk mengembangkan dirinya atau bisa dikatakan mencoba untuk bisa terjun langsung di dalam ranah politik, terutama ketika nantinya Soekarno mencoba untuk menjadikan Algemene Study Club untuk sebagai pijakan dalam rangka pendirian dari organisasi yang kita kenal sebagai Partai Nasional Indonesia atau kita singkat sebagai PNI. Nah, teman-teman bisa ingat ya bahwa PNI adalah sebuah organisasi yang bersifat radikal di mana Soekarno dan juga teman-temannya mencoba untuk bisa memberikan propaganda-propaganda dan juga penyampaian-penyampaian ide-ide anti-kolonial, anti-imperial, bahkan mencoba untuk bisa memerdekakan Indonesia. Dan dalam proses PNI, proses dari perkembangan politiknya PNI sendiri, teman-teman bisa lihat bahwasanya PNI ini sering banget melakukan berbagai macam rapat umum hingga pidato-pidato yang akan berdampak terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang nantinya melihat PNI sebagai sebuah ancaman. Bahkan kalau kita lihat dalam perkembangannya, PNI nantinya akan dituduh sebagai sebuah organisasi yang akan mencoba untuk melakukan pemberontakan terhadap pihak kolonial Belanda. Tapi kita stop dulu. Sebelumnya mari kita coba cek lagi ke pendirian dari PPKI. Nah, PPKI sendiri adalah sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang nantinya merupakan singkatan dari Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang nantinya coba didirikan atau dicetuskan oleh Soekarno untuk bisa menyatukan setiap gerakan-gerakan yang ada di Indonesia. Mulai dari gerakan-gerakan yang nantinya muncul dari sosialis, gerakan-gerakan nasionalis, demokrasi, dan lain sebagainya, coba untuk disatukan oleh Soekarno di dalam
PPKI. Dan ini membuktikan bahwasanya Soekarno ini punya kualitas yang tadi kakak sudah sampaikan ya. Karakteristik yang nantinya muncul dari Soekarno adalah kepemimpinannya yang sangat kuat dan juga kemampuannya di dalam merangkul setiap golongan yang ada di Indonesia. Walaupun kalau kita lihat P3KI ya, kakak singkatnya sebagai P3KI, ini tidak pernah berhasil untuk bisa melakukan berbagai macam manuver-manuver politik. Tapi kalau kita lihat bahwa di sini adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Soekarno untuk bisa menyatukan setiap golongan yang ada di Indonesia. Ini membuktikan berkaitan dengan karakteristik dari Soekarno itu sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam perkembangan dari aktivitas politiknya Soekarno, teman-teman, terutama di PNI tadi ya, ketika Soekarno sering banget melakukan rapat umum dan juga pidato-pidato yang banyak menyinggung terkait dengan kolonialisme dan imperialisme, maka akhirnya pemerintahan kolonial Belanda mengecap Soekarno sebagai seorang pemberontak dan akhirnya ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan ketika ditangkap, Soekarno nantinya mengeluarkan sebuah pidato pembelaan atau bisa dikatakan sebagai sebuah upaya dari Soekarno untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno itu adalah bukan pemberontakan, tapi adalah untuk kesadaran bagi masyarakat di Hindia agar memaknai kemerdekaan atau memaknai nasionalisme dan juga memaknai gerakan-gerakan anti kolonial dan juga gerakan anti imperialisme. Sehingga kalau kita lihat bahwasanya Soekarno yang ditangkap di Bandung dan akhirnya harus membacakan pidatonya atau pidato pembelaan yang paling terkenal banget yang nantinya dikenal dengan pidatonya berjudul Indonesia Menggugat. Dan di dalam Indonesia Menggugat ini nantinya banyak membahas hal-hal berkaitan dengan penjajahan-penjajahan dari bangsa Belanda yang nantinya banyak merugikan bagi bangsa Indonesia. Tapi ternyata pledoi Indonesia Menggugat ini tidak berhasil untuk bisa mengeluarkan Soekarno dari penjara. Dan akhirnya Soekarno harus diasingkan keluar dari apa? Keluar dari wilayah Jawa. Dan nantinya beberapa daerah di Indonesia sempat nantinya menjadi tempat pengasingan bagi Soekarno. Nah, setelah selesai pengasingannya di luar Jawa, nantinya kembali lagi nih Soekarno ke Jawa. Terutama nantinya di dalam kembalinya Soekarno ke Jawa, nantinya Soekarno terlibat atau masuk sebagai bagian dari keanggotaan Partindo atau Partai Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Sartono pasca penangkapan dari Soekarno dan teman-temannya akibat dari tuduhan pihak kolonial Belanda. Dan kalau kita lihat bahwa aktivitas dari Soekarno di dalam Partindo yang juga hampir sama seperti aktivitasnya di dalam PNI, sering banget mengadakan rapat umum hingga nantinya mengadakan pidato-pidato yang berdampak terhadap Partindo yang juga nantinya akan dicurigai oleh pihak kolonial Belanda. Tapi kalau kita lihat bahwa aktivitas politik dari Soekarno di masa pergerakan ini akan menjadi sebuah pondasi dasar untuk melihat mengenai perkembangan daripada Soekarno sendiri terutama di masa-masa kemerdekaan. Dan ini adalah aktivitas politik yang nantinya menjadi kunci untuk bisa melihat kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya teman-teman, mari kita akan lihat kontribusi lain dari Soekarno terutama ketika atau pasca daripada atau proses daripada kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah Soekarno menjadi bagian daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain Soekarno, kita kenal ada Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo sebagai founding father daripada kemerdekaan Indonesia. Dan apa aja sih bagian daripada proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Oke, mari kita akan lihat satu persatu ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya peranan Soekarno yang paling kuat di dalam proklamasi kemerdekaan atau di dalam proses proklamasi kemerdekaan adalah berkaitan dengan keterlibatan beliau di dalam BPUPKI dan PPKI. Kalau kita lihat di dalam BPUPKI sendiri, ketika nantinya BPUPKI memulai sidangnya yang pertama, Soekarno menjadi seorang kontributor terutama di dalam pidatonya yang nantinya mencoba untuk merumuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat beberapa hal yang nantinya coba disampaikan oleh Soekarno di dalam BPUPKI seperti perumusan falsafah negara Indonesia, di mana nantinya tanggal 1 Juni tahun 1945 kita kenal bahwa nantinya Soekarno mengucapkan Pancasila.
Dan Pancasila nantinya rumusannya akan menjadi dasar dari terbentuknya Pancasila hari ini hingga nantinya menjadi dasar daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, selain keterlibatan Soekarno di dalam perumusan falsafah negara, juga kalau kita lihat bahwa ketika Soekarno nantinya terlibat di dalam PPKI ya teman-teman, nah Soekarno nantinya menjadi tokoh yang diangkat atau bisa dikatakan ditunjuk sebagai seorang panitia kecil yang nantinya akan memuat berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dasar negara. Teman-teman bisa lihat ya bahwasanya hal-hal yang nantinya berkaitan dengan pembukaan yang sudah dirumuskan terutama ketika terbentuknya Panitia 9 dan Soekarno terlibat juga di dalam Panitia 9, nantinya Soekarno juga menjadi panitia atau ketua dari panitia perumusan isi dari Undang-Undang 45. Dan kalau kita lihat bahwasanya Undang-Undang 45 yang sekarang atau yang hari ini tidak bisa terlepas juga dari peranan Soekarno di dalam menjadi ketua daripada perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir teman-teman bahwasanya kontribusi penting dari Soekarno terutama di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menjadi seorang proklamator sekaligus yang merumuskan naskah proklamasi. Teman-teman bisa kembali mengingat ya bahwasanya pasca dari peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Dan ketika dikembalikan ke Jakarta nantinya bertemu dengan Ahmad Subarjo dan akhirnya mencoba untuk melakukan perumusan naskah proklamasi di rumahnya Laksamana Maeda. Dan akhirnya setelah selesai merumuskan naskah proklamasi, akhirnya bisalah dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang nantinya akan menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari jadi kita, dan itu adalah sebagai puncak daripada upaya bangsa Indonesia untuk bisa lepas dari penjajahan bangsa lain. Oke, teman-teman, itulah kontribusi penting dari Soekarno terutama di masa-masa kemerdekaan Indonesia. Gimana? Menarik kan? Nah, selanjutnya mari kita akan bahas konsep yang kedua, yaitu adalah tokoh bernama Muhammad Hatta. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep kita yang kedua, yaitu kita akan melihat tokoh bernama Muhammad Hatta. Mari kita akan lihat dulu dari biografi singkat beliau. Seperti apa sih? Oke, jadi kita akan lihat dulu nama lengkap dari Muhammad Hatta atau nama sebenarnya adalah Muhammad Attar. Di mana beliau sendiri lahir di Bukit Tinggi di tahun 1880 dan nantinya meninggal di tahun 1934. Dan kalau kita lihat teman-teman dari background keluarganya bahwa Muhammad Hatta sendiri berasal dari keluarga ulama dan juga pedagang. Ayahnya sendiri teman-teman merupakan seorang pendiri dari tarekat yang berada di Batu Hampar di Bukit Tinggi. Sedangkan ibunya sendiri berasal dari keluarga pedagang. Sehingga darah ulama dan juga darah pedagang ini nantinya mendarah daging di dalam tubuh Muhammad Hatta. Sehingga kita bisa kenal bahwasanya Muhammad Hatta menjadi sosok yang selain taat beragama, juga sosok yang dikenal sebagai seorang ekonom Indonesia. Selain juga sebagai seorang wakil presiden. Oke, selanjutnya juga kita akan lihat bagaimana sih pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Hatta di dalam sejarah biografinya. Oke, kita akan lihat bahwasanya Muhammad Hatta sendiri nantinya menempuh pendidikan dasarnya di Padang, terutama nantinya masuk sebagai bagian dari sekolah yang kita kenal sebagai Europe's Lager School atau ILS di dalam pendidikan dasarnya. Dan setelah selesai atau menyelesaikan pendidikannya di ILS, akhirnya Muhammad Hatta melanjutkan pendidikannya ke MULO atau kita kenal dengan MIR, Wigebre Lager Onderwijs, yang nantinya menjadi sekolah menengah yang ditempuh oleh Muhammad Hatta. Dan pasca dari lulusnya Muhammad Hatta dari MULO, akhirnya Muhammad Hatta menempuh pendidikannya ke sekolah kejuruan ekonomi, terutama masuk ke Handels Middelbare School. Dan Handels Middelbare School ini adalah sekolah yang muncul atau yang ada di Jakarta. Dan kalau kita lihat bahwasanya pas atau di masa-masa ketika beliau nantinya menempuh pendidikan di MULO, Muhammad Hatta sudah terlibat di dalam organisasi yang kita kenal sebagai Jong Sumatranen Bond. Dan pasca beliau lulus dari MULO dan akhirnya pindah ke Jakarta atau ke Batavia, nantinya beliau juga masih tetap aktif sebagai bagian dari keanggotaan Jong Sumatranen Bond. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di Handels Middelbare School, nantinya Muhammad Hatta melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi yang ada di Belanda, yang kita kenal dengan sekolah bernama Handels Hogere School.
School. Dan disinilah nantinya kita bisa lihat bahwa Muhammad Hatta mulai terlibat aktif, terutama di masa-masa pergerakan, apalagi keterlibatan beliau di dalam Perhimpunan Indonesia. Dan kalau kita lihat karakter yang muncul dari Muhammad Hatta, terutama berkaitan dengan sejarahnya yang menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia, kita bisa lihat teman-teman bahwa karakter yang nantinya muncul dari Muhammad Hatta adalah karakternya yang sangat kuat di dalam membaca buku. Bahkan Muhammad Hatta disebut sebagai seorang yang sangat kutu buku. Dan kalau kita lihat bahwasanya ini adalah karakter yang nantinya menjadi ikon terkuat dari Muhammad Hatta. Bahkan kalau kita lihat teman-teman bahwasanya ketika beliau mau nikah gitu ya, ada teman-teman beliau yang nantinya sempat memberitahukan kepada istrinya bahwa Muhammad Hatta ini adalah seorang yang nantinya akan mempoligami istrinya. Karena menurut teman-temannya bahwasanya Muhammad Hatta itu menganggap bahwa buku itu adalah istrinya yang pertama. Itu adalah sebuah guyonan ya dari teman-temannya kepada Muhammad Hatta karena saking beliau ini sangat kutu bukunya atau saking sangat sukanya membaca. Sehingga kita bisa lihat bahwa karakter dari Muhammad Hatta punya pemahaman yang luas terhadap setiap ilmu-ilmu yang berkembang di masa tersebut. Dan juga kalau kita lihat bahwasanya Muhammad Hatta adalah sosok yang sangat sederhana di sepanjang hidupnya. Bahkan ketika beliau nantinya setelah selesai dari jabatannya sebagai seorang wakil presiden, beliau nantinya sempat tidak mampu untuk membeli sebuah sepatu yang beliau cita-citakan. Karena saking beliau sangat sederhananya banget dan memilih untuk menabung hanya untuk membeli sepatu yang beliau pengen banget. Itu adalah bentuk kesederhanaan yang nantinya muncul dari beliau. Dan kalau kita lihat bahwa beliau juga punya karakter yang sangat-sangat dibutuhkan banget bagi bangsa Indonesia, yaitu adalah karakter beliau sebagai seorang negarawan, di mana beliau ini punya sifat yang bisa dikatakan mementingkan bangsa dibanding dengan kepentingan pribadi. Bahkan beliau ketika masih berpendidikan di Handels Hogger School sempat bersumpah kepada teman-temannya bahwa dia atau saya tidak akan pernah mau nikah sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dan itulah karakter yang sangat kuat dari Muhammad Hatta kalau kita bisa melihat mengenai biografi singkat dari karakter yang nantinya menjadi modal utama dari Muhammad Hatta, terutama di dalam perjuangannya untuk bisa meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita akan lihat kontribusi penting dari beliau atau Muhammad Hatta di dalam masa kemerdekaan. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Muhammad Hatta. Kita akan lihat kontribusi beliau di dalam masa kemerdekaan. Tapi tunggu dulu ya. Kita akan coba membahas Muhammad Hatta dari masa pergerakan dulu. Kenapa sih, Kak? Nah, tadi ya, alasannya hampir sama seperti Soekarno. Ketika kita bisa melihat Muhammad Hatta di masa pergerakan, kita akan bisa melihat pondasi dasar kenapa nantinya Muhammad Hatta akan menjadi seorang tokoh yang bisa dikatakan sebagai kunci daripada kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu mari kita lihat kontribusi beliau di dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kita lihat bahwa kontribusi beliau di masa pergerakan nasional Indonesia adalah keterlibatan beliau terutama di dalam aktivitas politiknya di masa pergerakan. Nah, Muhammad Hatta ini mulai berkecimpung di dalam aktivitas politik terutama ketika terlibat di dalam organisasi yang dikenal dengan namanya JSB atau Jong Sumatranen Bond. Jadi ini adalah organisasi pemuda atau perkumpulan pemuda Sumatera yang nantinya coba dimasuki oleh Muhammad Hatta ketika Muhammad Hatta sedang menempuh pendidikan di Mulo dan juga Handels Middelbare School. Dan di Jong Sumatranen Bond ini nantinya akan menjadi penempaan awal Muhammad Hatta untuk bisa terlibat lebih luas lagi di dalam setiap aktivitas politik di masa pergerakan. Nah, setelah selesai daripada pendidikannya di Handels Middelbare School, maka nantinya Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda, ke Handels Hogger School. Dan nantinya keluarlah Muhammad Hatta dari Jong Sumatranen Bond. Dan ketika nantinya masuk ke Belanda atau ketika nantinya menempuh pendidikan di Belanda, Muhammad Hatta nantinya akan menjadi bagian dari organisasi
organisasi yang nantinya terbentuk di Belanda yang kita kenal dengan namanya Indisches Vereniging, yang berubah nama menjadi Indonesian Vereniging hingga akhirnya berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan Muhammad Hatta nantinya akan menjadi bagian yang tidak bisa terlepas daripada perkembangan pergerakan Perhimpunan Indonesia. Karena Muhammad Hatta sempat menjadi seorang ketua terlama di Perhimpunan Indonesia. Ada sekitar 4 tahun Muhammad Hatta ini sempat menjadi ketua, yang biasanya ketuanya itu adalah 1 tahun sekali pemilihannya. Tapi Muhammad Hatta adalah tokoh yang dipilih atau ketua yang nantinya terlama banget di dalam Perhimpunan Indonesia. Dan ketika menjadi ketua daripada Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta ini nantinya sering banget menjalin komunikasi dengan liga-liga anti kolonialisme yang ada di dunia. Dan juga Muhammad Hatta ini sering banget melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan setiap organisasi dan juga aktivis-aktivis di masa pergerakan terutama di Hindia Belanda untuk bisa memberikan saran dan juga memberikan masukan-masukan di dalam masa pergerakan, terutama untuk bisa mengarahkan mengenai kemerdekaan Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwa selain menjadi seorang ketua di dalam Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta juga pernah menjadi seorang pimpinan redaksi dari Indonesia Merdeka, sebuah majalah yang nantinya banyak banget didistribusikan ke Hindia Belanda, yang nantinya banyak banget memuat informasi-informasi mengenai gerakan-gerakan anti kolonial dan imperialisme, dan juga mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman baru terhadap setiap aktivis di masa pergerakan nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwasanya pasca daripada pendidikannya di Handels Hoger School, maka akhirnya Muhammad Hatta memilih untuk kembali ke Indonesia. Tapi ketika kembali ke Indonesia, beliau tidak menjadi seorang ekonom ya, walaupun sekolahnya adalah sekolah ekonom. Tapi beliau memutuskan untuk terlibat aktif di dalam politik, terutama nantinya mencoba untuk membentuk sebuah partai atau sebuah organisasi yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia. Sebuah organisasi yang nantinya dianggap sebagai pecahan dari PNI yang sebelumnya dibubarkan oleh Mr. Sartono. Karena ada tuduhan bahwasanya PNI dianggap sebagai organisasi yang nantinya dianggap pemberontak. Maka akhirnya Muhammad Hatta mendirikan sebuah Pendidikan Nasional Indonesia. Ini sebagai sebuah organisasi yang ditujukan untuk bisa mendidik para kader-kader muda di Indonesia untuk bisa menjadi seorang politik yang handal di dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Tapi kalau kita lihat bahwasanya aktivitas dari Pendidikan Nasional Indonesia ini adalah sebuah aktivitas yang berkebalikan dengan aktivitas yang muncul dari Partindo. Partindo adalah sebuah gerakan yang sudah kakak jelaskan di masa pergerakan nasional Indonesia, bahwa Partindo adalah sebuah gerakan yang bersifat agitatif dan juga bersifat sangat masif ya, terutama nantinya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat propaganda. Sedangkan untuk Muhammad Hatta sendiri mencoba untuk melakukan pendidikan kader untuk bisa menghilangkan bisa dikatakan ketergantungan terhadap sosok Soekarno yang terlalu kuat, terutama di dalam Partai Nasional Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah bentuk kontribusi Muhammad Hatta, terutama di masa pergerakan yang nantinya bisa kita garis bawahi sebagai sebuah pondasi di dalam perkembangan kemerdekaan Indonesia, karena Muhammad Hatta nantinya dianggap sebagai sosok yang punya kontribusi yang kuat, terutama selain Soekarno di dalam Indonesia atau di masa-masa ketika Indonesia dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat ketika kontribusi yang muncul dari Muhammad Hatta terutama di masa kemerdekaan teman-teman, bahwasanya kontribusi-kontribusi penting yang dihasilkan oleh Muhammad Hatta di masa kemerdekaan adalah berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya Soekarno, bahwa Muhammad Hatta juga adalah bagian yang tidak bisa terlepas daripada pendiri dari bangsa Indonesia. Kita akan lihat bagaimana proses daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia ketika nantinya menjadi bagian dari kontribusi Muhammad Hatta. Oke, poin pertama yang bisa kita pahami mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi kontribusi dari Muhammad Hatta adalah berkaitan dengan keterlibatan beliau di dalam BPUPKI dan juga PPKI. Oke, kalau kita lihat bahwasanya beliau sendiri atau Muhammad Hatta sendiri adalah sosok yang nantinya juga terlibat aktif di dalam BPUPKI. Seperti halnya ketika mencoba untuk melakukan perumusan falsafah dan juga dasar negara. Kalau kita lihat ketika di masa BPUPKI, nantinya Muhammad Hatta adalah bagian daripada pembentukan Panitia 9. Menjadi anggota bersama-sama dengan Soekarno dan beberapa
kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh lain nantinya membahas atau mencoba untuk membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau falsafah dan juga dasar negara yang nantinya menghasilkan yang kita kenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, itu adalah sebuah bentuk daripada Muhammad Hatta yang mencoba untuk berkontribusi terutama mengenai perumusan falsafah dan dasar negara. Nah, selain nantinya berkaitan dengan pembentukan Panitia 9 dan hasilnya adalah Piagam Jakarta, bahwasanya kontribusi penting dari Muhammad Hatta adalah terkait dengan PPKI. Nah, teman-teman bisa ingat kembali atau pembahasan kita di dalam masa kemerdekaan Indonesia bahwasanya ketika terbentuknya negara Indonesia, teman-teman bisa lihat bahwa prosesnya adalah bentuk atau proses terbentuknya negara Indonesia itu tidak bisa terlepas juga dari peranan PPKI yang nantinya berhasil untuk menyediakan peralatan atau perlengkapan negara. Dan nantinya Muhammad Hatta menjadi seorang ketua dari Panitia Ekonomi di Indonesia. Dan ini nantinya akan menjadi pondasi dasar daripada pembentukan dasar-dasar ekonomi atau gerakan-gerakan ekonomi yang nantinya muncul di Indonesia. Itu adalah sebuah bentuk daripada kontribusi beliau di dalam proklamasi kemerdekaan, terutama dalam organisasi BPUPKI dan juga PPKI. Dan yang terakhir teman-teman yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai kontribusi dari Muhammad Hatta adalah keterlibatan beliau di dalam perumusan naskah dan juga pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah kakak sampaikan di dalam materi mengenai peristiwa-peristiwa seputar kemerdekaan Indonesia. Dan teman-teman bisa ingat ya bahwasanya Muhammad Hatta adalah seorang yang ditunjuk oleh Soekarno sebagai orang yang nantinya akan mengolah kata-kata untuk bisa menulis atau bisa dikatakan untuk bisa menyusun kata-kata yang terbaik di dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Ada beberapa hal yang nantinya menjadi kontribusi penting Muhammad Hatta terutama mengenai ide-ide di dalam naskah proklamasi kemerdekaan. Bahkan kalau kita lihat nantinya setelah atau pasca daripada selesainya perumusan naskah proklamasi, nantinya Muhammad Hatta akan menjadi seorang pendamping dari Soekarno di dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya menjadi bagian daripada upaya Muhammad Hatta di dalam memerdekakan Indonesia. Walaupun dalam perkembangan daripada kemerdekaan Indonesia nantinya Muhammad Hatta akan menjadi seorang wakil presiden dan juga sempat menjadi seorang Perdana Menteri Indonesia juga. Oke teman-teman, itulah bentuk kontribusi yang bisa kita lihat dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berkaitan dengan Muhammad Hatta. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita akan lihat sosok yang ketiga, yaitu adalah Sayuti Melik. Teman-teman, mari kita bahas konsep kita yang ketiga, yaitu kita akan melihat mengenai tokoh bernama Sayuti Melik. Kita akan lihat dulu biografi singkat dari Sayuti Melik seperti apa sih. Oke, jadi kalau kita lihat Sayuti Melik, bahwasanya nama aslinya sendiri adalah bernama Muhammad Ibnu Sayuti, di mana Sayuti Melik sendiri lahir di Sleman di tahun 1908 sampai dengan tahun 1989 atau meninggalnya di tahun 1989 di Jakarta. Dan kalau kita lihat teman-teman dari background keluarganya sendiri, bahwasannya Sayuti Melik berasal dari keluarga yang tergolong biasa saja atau rakyat pada umumnya, di mana Sayuti Melik adalah lahir dari ayahnya yang merupakan seorang kepala desa. Tapi kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya ya teman-teman, yang kita sudah lihat bahwasanya ada beberapa ragam tokoh yang berkaitan dengan kebangsawanan mereka atau background mereka yang berasal dari bangsawan, bahwasanya Sayuti Melik ketika dia berasal dari keluarga biasa pun, dia tetap bersemangat untuk tetap menempuh pendidikan. Dan itu akan juga menjadi kunci daripada pemahaman Sayuti Melik terhadap setiap penjajahan yang hadir di Indonesia. Dan kalau kita lihat pendidikan yang nantinya akan menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup Sayuti Melik, yaitu kita bisa lihat bahwa sekolah dasarnya sendiri nantinya akan ditempuh di sekolah Ongkoloro. Jadi teman-teman, sekolah Ongkoloro sendiri adalah sebuah sekolah yang sebenarnya sudah dibentuk sebelum atau pas pra dari politik etis, di mana teman-teman bisa ingat kembali bahwa sebelum adanya politik etis, bahwasanya ternyata pemerintahan kolonial sempat membuat sebuah sekolah, tapi nantinya dikenal dengan namanya sekolah Ongkoloro. Dan di dalam sekolah Ongkoloro ini adalah sebuah sekolah yang hanya dikhususkan
untuk membaca, menulis, dan juga berhitung. Jadi yang diajarkannya hanya berkaitan dengan calistung atau baca, tulis, dan hitung. Dan nantinya Sayuti Melik sempat menempuh pendidikan dasarnya di Ongkoloro. Dan selanjutnya juga setelah lulus dari Ongkoloro atau setingkat SD ini, nantinya Sayuti Melik melanjutkan lagi sekolahnya ke sekolah guru di Solo. Tapi ternyata ketika beliau sedang bersekolah di sekolah guru di Solo, ternyata beliau ini tidak berhasil untuk apa? Tidak berhasil untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah guru di Solo. Kenapa? Karena Sayuti Melik keburu ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan itu yang mengakibatkan akhirnya sekolahnya atau bisa dikatakan pendidikannya di sekolah guru di Solo ini harus berakhir tidak diselesaikan oleh Sayuti Melik. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan lihat bahwasannya apa sih karakter yang nantinya menjadi sebuah kekuatan dari Sayuti Melik, terutama di dalam proses perkembangan kehidupannya, apalagi pengaruhnya di dalam masa-masa kemerdekaan. Nah, dua karakter penting yang perlu teman-teman ingat mengenai Sayuti Melik adalah karakternya yang pantang menyerah dan juga kritis terhadap penguasa. Nah, apalagi yang berkaitan dengan kritis terhadap penguasa. Salah satu bentuknya adalah tadi ya, teman-teman bisa lihat bahwasanya kenapa sih Sayuti Melik ditangkap ketika beliau sedang menempuh pendidikan di sekolah guru. Hal yang mengakibatkan Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda karena aktivitasnya di dalam kritisnya atau aktivitas jurnalisnya yang sering dilakukan oleh Sayuti Melik terhadap pihak kolonial Belanda. Karena aktivitas jurnalis yang terlalu kritis, maka akhirnya Sayuti Melik sering ditangkap oleh pihak kolonial Belanda. Tapi beliau ternyata tidak pantang menyerah untuk apa? Untuk tetap selalu dalam bisa dikatakan visinya untuk tetap berjuang melalui jalur jurnalisme, dan ini nantinya menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terlepas dari peranan beliau terutama di masa-masa kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita akan lihat kontribusi penting dari Sayuti Melik terutama di masa kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Sayuti Melik. Kita akan lihat kontribusi-kontribusi dari Sayuti Melik di masa kemerdekaan Indonesia. Seperti apa sih? Oke, poin pertama yang bisa kita lihat dari kontribusi Sayuti Melik di masa kemerdekaan adalah berkaitan dengan keterlibatan beliau di dalam PPKI dan juga peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kalau kita lihat bahwasanya keterlibatan di dalam PPKI adalah Sayuti Melik sendiri adalah salah satu di antara 8 orang yang ditunjuk oleh Presiden atau ditunjuk oleh Soekarno dalam rangka untuk memasukkan mereka ke dalam PPKI. Hal ini nantinya kalau kita lihat bahwasannya dilakukan oleh Presiden Soekarno ini dalam rangka untuk bisa memberikan kesan bahwasannya PPKI itu adalah bukan organisasi yang memang dibentuk atau atas dasar keinginan Jepang, tapi itu merupakan sebuah organisasi yang memang ditujukan untuk bisa mewadahi keinginan dari bangsa Indonesia yang merdeka. Sehingga nantinya Sayuti Melik dan bersama dengan 8 orang yang lainnya terlibat di dalam keanggotaan tambahan PPKI. Itu adalah keterlibatannya Sayuti Melik di dalam PPKI. Dan selanjutnya juga kalau kita lihat bahwa keterlibatan beliau atau kontribusi beliau di dalam masa kemerdekaan adalah berkaitan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan teman-teman bisa lihat bahwasanya peristiwa Rengas Dengklok ini bisa terjadi karena adanya keterlibatan dari golongan muda yang nantinya disebut sebagai bagian dari Menteng 31. Jadi Menteng 31 adalah kelompok-kelompok muda yang nantinya berisi tokoh-tokoh seperti Sukarni, Khairul Saleh, Wikana, Darwis, dan juga Sayuti Melik dalam rangka untuk bisa memaksa Soekarno-Hatta agar segera proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ujungnya adalah berkaitan dengan peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Soekarno-Hatta ke wilayah Karawang. Tapi kalau kita lihat bahwasannya Sayuti Melik ini tidak ikut serta dengan beberapa teman-temannya di dalam Menteng 31 untuk bisa membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sayuti Melik tetap di Jakarta, dan nantinya ketika adanya upaya yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo di dalam mencari di manakah Soekarno-Hatta berada, maka nantinya Ahmad Subarjo ini sempat bertemu dengan Sayuti Melik menanyakan mengenai kondisi dari Soekarno-Hatta, dan ternyata ketika bertemunya Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik ini terjadi sebuah perundingan di antara keduanya yang berkaitan dengan kondisi atau
nasib dari Soekarno-Hatta itu sendiri, bagaimana caranya agar Soekarno-Hatta ini bisa kembali ke Jakarta. Maka dari perundingan tersebut, akhirnya disepakati bahwa Ahmad Subarjo akan bisa dikatakan menjanjikan nyawanya sendiri kalau misalkan kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di tanggal 17 Agustus kalau misalkan Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta. Maka akhirnya Sayuti Melik bersedia untuk menerima permintaan dari Ahmad Subarjo dan akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan memulai yang namanya kita kenal dengan perumusan naskah proklamasi. Dan di dalam proses perumusan naskah proklamasi, Sayuti Melik adalah tokoh yang nantinya menjadi kontributor juga di dalam proses dari perumusan naskah proklamasi, yaitu adalah menjadi seorang pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana ketika Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo selesai menyelesaikan teks klat proklamasi, maka Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasinya. Dan ketika Sayuti Melik melakukan permintaan dari Soekarno dengan mengetik naskah tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan atau bisa dikatakan direvisi oleh Sayuti Melik di dalam teks klat proklamasi tersebut. Seperti halnya ada beberapa revisi, yaitu adalah berkaitan dengan kata tempo yang nantinya jadi kata tempo. Terus juga ada perubahan seperti Jakarta 17-0805 yang akan dirubah oleh Sayuti Melik menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05 sesuai dengan tahun Showa. Dan yang terakhir adalah perubahan dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwasanya kenapa sih Sayuti Melik ini berani banget untuk melakukan revisi terhadap teks yang sudah ditulis oleh Soekarno. Karena Sayuti Melik sendiri tadi ya, dia adalah mantan atau bisa dikatakan pernah mendapatkan pendidikan keguruan di Solo. Dan itu yang mengakibatkan Sayuti Melik merasa bahwa dirinya itu lebih baik di dalam melakukan revisi terhadap teks dibandingkan dengan Soekarno. Dan kalau kita lihat itu adalah bentuk yang nantinya akan hadir sampai hari ini, yaitu adalah berkaitan dengan teks otentik dari naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan menjadi sebuah sumber utama di dalam melihat proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke teman-teman, itu adalah kontribusi-kontribusi yang dihasilkan oleh Sayuti Melik di masa kemerdekaan. Nah selanjutnya kita akan melihat kemunculan dari tokoh yang dikenal dengan bernama Sudirman yang menjadi bagian daripada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan hingga nantinya menjadi bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep kita yang keempat. Kita akan lihat tokoh yang kita kenal bernama Sudirman. Mari kita akan lihat dulu biografi singkat dari Sudirman. Seperti apa sih? Oke, kalau kita lihat bahwa nama lengkap dari Sudirman sendiri adalah bernama Raden Sudirman, di mana beliau lahir di Purbalingga di tahun 1916 dan nantinya meninggal di Magelang di tahun 1950. Dan kalau kita lihat dari background keluarganya sendiri teman-teman, bahwasanya Sudirman sendiri lahir dari keluarga yang biasa, tapi nantinya Sudirman akan diangkat anak oleh pamannya yang nantinya menjabat sebagai seorang camat, sehingga Sudirman nantinya secara tidak langsung akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk bisa menempuh pendidikan. Dan kalau kita lihat pendidikan yang diterima oleh beliau di dalam masa hidupnya, yaitu adalah kita lihat bahwasanya sekolah dasarnya sendiri nantinya akan ditempuh di Hollandse Inlandse School atau kita singkat sebagai HIS, di mana HIS sendiri adalah sebuah sekolah yang memang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda pasca dari politik etis yang hanya diterapkan bagi orang-orang pribumi saja. Dan Sudirman sempat menempuh pendidikan di HIS, tapi hanya berlangsung selama 7 tahun. Nantinya di tahun ke-7-nya, Sudirman memutuskan untuk pindah sekolah ke sekolah taman siswa. Tapi ternyata ketika berada di sekolah taman siswa, teman-teman, nantinya Sudirman juga harus pindah lagi ke sekolah yang bernama Wirotomo. Kenapa harus pindah sih, Kak? Nah, pindahnya Sudirman ke sekolah Wirotomo ini karena permasalahan munculnya kebijakan yang kita kenal dengan namanya Wilden Scholen Ordonantie atau Undang-Undang Sekolah Liar yang nantinya akan menyerang sekolah taman siswa, sehingga nantinya Sudirman memutuskan untuk pindah ke sekolah Wirotomo.
Nah, teman-teman, setelah selesai melanjutkan pendidikannya di Sekolah Wirotomo, nantinya Sudirman akan melanjutkan pendidikannya ke Quake School atau Sekolah Guru di Muhammadiyah. Sehingga nantinya karir awal dari Sudirman ketika beliau lulus dari Sekolah Guru adalah sudah pasti menjadi guru. Dan nantinya banyak berhubungan dengan lingkungan organisasi Muhammadiyah. Jadi sekolah-sekolah yang nantinya bisa dikatakan yang akan ditempuh oleh Sudirman atau bisa dikatakan akan dipijaki karirnya oleh Sudirman adalah sekolah-sekolah yang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Dan kalau kita lihat bahwasanya karakter-karakter yang dibentuk oleh Sudirman ketika beliau sedang melakukan pendidikan, yaitu adalah karakter yang sangat kuat, terutama adalah terkait dengan kemampuannya beliau di dalam memimpin organisasi maupun ketaatan beragamanya beliau. Dan kalau kita lihat bahwa Sudirman ketika masih bersekolah di Quake School ya teman-teman, Sudirman juga sempat menjadi seorang ketua atau pendiri dari Hizbul Wathan atau organisasi pemudanya Muhammadiyah. Dan ini nantinya menunjukkan atau bisa dikatakan, menunjukkan bahwasanya Sudirman ini memiliki karakter yang bisa dikatakan punya kemampuan yang sangat memimpin dan akan menjadi sebuah modal besar dari Sudirman untuk bisa terjun di dalam proses-proses kemerdekaan. Apalagi Sudirman kita kenal sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari sejarah terbentuknya TNI Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia yang kita kenal hari ini tidak bisa terlepas dari peranan Sudirman itu sendiri. Nah, mau tahu nggak apalagi yang akan kita bahas dari Sudirman? Maka dari itu, mari kita lanjutkan kembali mengenai kontribusi-kontribusi penting dari Sudirman di dalam masa-masa kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Sudirman. Mari kita akan lihat dari kontribusi-kontribusi beliau, terutama di masa kemerdekaan. Nah, salah satu poin penting yang nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kontribusi beliau, teman-teman, di dalam masa kemerdekaan adalah bentuk keterlibatan beliau di dalam kemiliteran. Apalagi kita kenal bahwa Sudirman adalah sebagai seorang jenderal besar pertamanya Indonesia yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan inilah yang nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kontribusi beliau, terutama ketika beliau ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk bisa melihat keterlibatan dalam militer, mari kita lihat dulu rekam jejak beliau ya. Setidaknya kita lihat bahwasanya Sudirman ini pernah atau bisa dikatakan masuk di dalam kemiliteran adalah pertama kali ketika beliau bergabung di dalam Kesatuan Pembela Tanah Air atau kita singkat sebagai PETA. Di mana PETA sendiri adalah sebuah lembaga militer yang dibentuk oleh pihak Jepang ya teman-teman, dalam rangka untuk membantu pihak Jepang dalam menghadapi pasukan sekutu di dalam Perang Dunia Kedua. Dan nantinya Sudirman tertarik untuk bergabung di dalam PETA, sehingga akhirnya Sudirman tergabung di dalam PETA dan bahkan menjabat sebagai seorang Syudanko atau komandan batalion dari PETA. Nah, karena jabatannya yang bisa dikatakan cukup tinggi di dalam PETA, apalagi setelah Indonesia nantinya merdeka, akhirnya Sudirman mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai Panglima Divisi Kelima dari Banyumas. Dan nantinya di akhir-akhir karirnya sebagai seorang militer, maka Sudirman nantinya akan diangkat sebagai Panglima tertinggi dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Dan jabatannya sebagai TKR teman-teman adalah, jabatannya sebagai seorang Panglima tertinggi nantinya mengharuskan beliau memimpin seluruh kesatuan TKR yang ada di Indonesia. Tapi ternyata teman-teman, bahwasanya ketika beliau diangkat sebagai seorang Panglima, pemerintah pusat tidak pernah langsung menyetujui maksud pengangkatan dari Sudirman sebagai seorang Panglima, karena beliau atau Sudirman sendiri masih belum teruji, terutama di dalam medan pertempuran. Dan untuk bisa membuktikan bahwa beliau memang pantas sebagai seorang Panglima tertinggi atau jenderal tertinggi dari TKR, maka beliau berhasil membuktikannya ketika terjadi sebuah peristiwa yang namanya Pertempuran Ambarawa. Kita kenal bahwa Pertempuran Ambarawa sebagai sebuah pertempuran yang nantinya mengisi masa mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata, di mana beliau sendiri nantinya mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap pihak
pasukan sekutu dan pasukan, terutama pasukan Inggris dan pasukan Belanda yang mencoba untuk masuk ke dalam Ambarawa. Dan nantinya Sudirman sendiri yang akan memimpin pasukan di Ambarawa untuk bisa menghadapi pasukan sekutu. Dan kalau kita lihat teman-teman bahwa setiap pertempuran-pertempuran yang nantinya dihadapi oleh pihak Indonesia itu kan selalu kalah ya. Tapi ternyata ketika Sudirman yang memimpin pasukan langsung di pertempuran Ambarawa ini, ternyata TKR kita berhasil untuk memenangkan pertempurannya dengan pasukan sekutu. Bahkan nantinya berhasil untuk mengusir keluar pasukan Inggris dari keluar, atau bisa dikatakan keluar dari wilayah Ambarawa hingga menuju ke Semarang. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang bisa dikatakan sebagai kemenangan pertama bagi TKR di dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Dan akhirnya Sudirman diangkat sebagai seorang jenderal tertinggi dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Dan ternyata kita bisa lihat bahwa pertempuran Ambarawa ini bukan akhir daripada karir Sudirman. Bahwasanya nantinya karir Sudirman dilanjutkan kembali terutama ketika beliau ini mencoba untuk mempertahankan kemerdekaan melalui perang gerilya. Terutama kontribusi penting beliau di dalam memimpin perang gerilya. Dan perang gerilya ini terjadi karena permasalahan daripada upaya Belanda untuk melanggar perjanjian yang kita kenal sebagai Perjanjian Renville, yaitu adalah melakukan tindakan agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh pihak Belanda dalam upayanya untuk bisa menguasai ibu kota Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta dan juga menangkap tokoh-tokoh pemerintahan seperti Soekarno dan Hatta yang nantinya ditangkap oleh pemerintahan Belanda. Tapi ternyata teman-teman bahwasanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Belanda juga diiringi dengan berita kepada pihak dunia bahwasanya Indonesia itu sudah tidak ada dan TKR itu sudah tidak ada. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Belanda kepada seluruh dunia. Dan untuk bisa mengantisipasi berita tersebut, Sudirman ini sempat memimpin perang gerilya atau masuk ke dalam hutan untuk tetap memimpin jalannya perang dengan pihak Belanda untuk membuktikan bahwa tidak pernah ada berita yang diklaim benar oleh pihak Belanda yang memang sudah sesuai dengan memang kenyataan atau faktanya yang ada di masa itu. Karena kalau kita lihat bahwa Sudirman, walaupun beliau sedang sakit, beliau ini nantinya sempat ikut atau bisa dikatakan juga ikut memimpin perang gerilya. Karena kalau misalkan Sudirman ditangkap teman-teman oleh pihak Belanda, maka otomatis bahwasannya klaim Belanda bahwa TKR sudah tidak ada adalah suatu hal yang nyata. Karena Sudirman sendiri adalah seorang ikon daripada pimpinan TKR yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwasanya Sudirman tadi ya, walaupun sedang kondisinya sedang sakit parah atau bisa dikatakan sedang dalam penyakit paru-paru kronisnya, tetap ikut memimpin perang gerilya sampai nantinya perang antara Belanda dan Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua ini harus berakhir di tahun 1949. Dan akhirnya Sudirman juga sempat mencoba untuk berhubungan dengan Muhammad Hatta agar tetap meminta bahwasanya Indonesia harus tetap dipertahankan kedaulatannya. Dan nantinya sebenarnya harusnya Sudirman ini ikut serta di dalam konferensi meja bundar. Tapi karena sakitnya beliau semakin lama semakin parah, maka beliau tidak ikut serta di dalam konferensi meja bundar. Dan akhirnya beliau harus meninggal ya teman-teman karena kondisi penyakit paru-parunya yang semakin lama semakin kronis. Dan tahun 1950 beliau harus meninggal dunia. Dan itulah hal-hal berkaitan dengan kontribusi-kontribusi penting dari Sudirman, terutama di masa kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, mari kita tarik kesimpulan kita berkaitan dengan materi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, masa kemerdekaan Indonesia. Oke, tadi kita sudah membahas ada 4 tokoh yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, dan juga Sudirman. Mari kita tarik kesimpulan dari masing-masing tokoh tersebut. Oke, kita sudah lihat tokoh yang pertama yaitu adalah Bung Karno ya. Mari kita tarik kesimpulannya ya. Nah, tadi kakak sudah sampaikan bahwa biografi singkat dari Bung Karno yang nantinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa di masa muda Soekarno, nantinya Soekarno ini sudah menunjukkan karakteristik-karakteristik yang sangat kuat, terutama dalam kemampuannya untuk bisa memimpin dan juga karakteristiknya yang sangat senang untuk bisa menyatukan setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwa ini adalah modal yang sangat kuat bagi Bung Karno sendiri untuk bisa menyatukan seluruh elemen
elemen yang ada di Indonesia agar bersama-sama sepakat bahwa kita adalah negara yang merdeka. Dan itulah yang nantinya menjadi sebuah kekuatan utama Soekarno di dalam masa-masa kemerdekaan. Dan kalau kita lihat kontribusi penting yang dihasilkan oleh Soekarno di masa kemerdekaan, yaitu adalah ketika kita bisa lihat aktivitas politiknya yang sudah mulai muncul di masa pergerakan. Tadi kakak sudah sampaikan ya, mulai dari pendirian Algemene Study Club, terus juga pendirian PNI, hingga nantinya keterlibatannya di dalam Partindo, menjadi sebuah kunci bahwasanya Soekarno adalah bagian yang tidak bisa terlepas daripada masa pergerakan nasional. Dan hingga cita-cita yang berujung kepada kemerdekaan ini baru bisa terjadi ketika nantinya Jepang berhasil kalah dalam Perang Dunia Kedua dan nantinya Indonesia bisa melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Soekarno memanfaatkan hal tersebut sehingga kita bisa lihat akhirnya Soekarno menjadi bagian daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama-sama dengan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo merancang naskah proklamasi hingga nantinya membacakan naskah atau teks proklamasi kemerdekaan. Pernyataan bahwa Indonesia akhirnya merdeka. Itu adalah bentuk kontribusi penting dari Soekarno terutama di masa-masa kemerdekaan. Oke, ini adalah kesimpulan dari Soekarno. Terus mari kita tarik kesimpulan dari tokoh yang kedua teman-teman. Yaitu adalah tokoh yang kita kenal dengan namanya Muhammad Hatta. Oke, tadi kita sudah lihat ya bahwasanya biografi singkat dari Muhammad Hatta dan apa yang bisa kita tarik kesimpulannya. Nah, tadi ya kita sudah lihat bahwa biografi singkat dari Muhammad Hatta nantinya bisa kita tarik bahwasanya Muhammad Hatta sendiri adalah seorang pribadi yang ternyata kan sangat gemar untuk membaca buku. Jadi bisa dikatakan Muhammad Hatta ini adalah seorang kutu buku yang sangat kutu buku banget. Tapi inilah yang nantinya akan menjadi modal daripada Muhammad Hatta karena nantinya Muhammad Hatta adalah seorang sosok yang sangat punya wawasan yang luas banget di antara rekan-rekannya di masa pergerakan. Dan kalau kita lihat bahwa pribadinya selain gemar membaca, bahwa pribadi Muhammad Hatta adalah seorang sosok yang sangat sederhana banget. Dan yang terakhir bahwa nantinya sosok Muhammad Hatta nantinya dikenal sebagai seorang negarawan, lebih memutuskan untuk menjadi warga sipil dan lebih senang untuk mengkritik pemerintahan Soekarno yang nantinya banyak yang keblinger. Tapi kalau kita lihat akhirnya Muhammad Hatta adalah seorang sosok yang memang sangat tidak terlalu suka dengan kekuasaan, tapi tetap mengingatkan kepada kekuasaan bahwa jalannya ini harus tetap sesuai dengan koridornya. Dan itu yang menjadi bentuk daripada karakteristik yang sudah dibangun Muhammad Hatta semenjak mudanya. Dan kalau kita lihat kontribusi penting yang berkaitan dengan Muhammad Hatta yang berkaitan dengan masa kemerdekaan, yaitu yang pertama kita bisa lihat bahwa aktivitas politiknya Muhammad Hatta terutama di masa pergerakan, seperti keterlibatannya di dalam Jong Sumatera Bon, terus juga keterlibatannya dari Muhammad Hatta di dalam Perhimpunan Indonesia, terus menjadi pemimpin redaksi dari Indonesia Merdeka hingga nantinya menjadi ketua terlama dari Perhimpunan Indonesia. Bahkan ketika nantinya kembali ke Indonesia, Muhammad Hatta juga nantinya menjadi pendiri dari PNI baru atau kita kenal sebagai Pendidikan Nasional Indonesia. Dan itulah bentuk daripada aktivitas politik daripada Muhammad Hatta di masa pergerakan. Nah, selain aktivitas politiknya di masa pergerakan, terutama kalau kita lihat di masa-masa kontribusinya, terutama di masa kemerdekaan, adalah ketika Muhammad Hatta menjadi bagian daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, seperti halnya tadi kakak sudah sampaikan bahwa Muhammad Hatta bersama-sama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo menjadi bagian dari perumusan naskah proklamasi hingga akhirnya mendampingi Soekarno untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan itu adalah bentuk kontribusi penting dari Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya juga kita sudah melihat kesimpulan dari Muhammad Hatta. Maka dari itu mari kita tarik kesimpulan dari konsep yang ketiga atau tokoh yang ketiga, yaitu adalah Sayuti Melik. Oke, tadi kita sudah lihat ya bahwa karakteristik daripada Sayuti Melik ini terbentuk dari proses biografinya. Kalau kita lihat mulai dari lahir hingga nantinya penempuhan pendidikan, bahwa Sayuti Melik adalah sosok yang memang sangat dikenal sebagai pribadi yang sangat pantang menyerah dan juga sangat kritis terhadap para penguasa, baik itu Belanda maupun nantinya ketika Soekarno yang menjadi seorang presiden. Sayuti Melik tidak pantang menyerah dan juga sangat kritis banget sehingga nantinya menjadi bagian dari upaya Sayuti Melik dalam rangka untuk bisa mengkritisi pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik.
Dan kontribusi-kontribusi penting yang dihasilkan oleh Sayuti Melik sebagai bagian dari golongan muda di masa kemerdekaan, yaitu adalah yang pertama bahwasanya Sayuti Melik pernah menjadi anggota PPKI atau menjadi bagian dari anggota PPKI yang dimasukkan oleh Soekarno secara sembunyi-sembunyi dari pihak Jepang. Dan juga kalau kita lihat bahwa Sayuti Melik juga berperan penting juga di dalam peristiwa Rengas Dengklok, di mana bersama dengan golongan muda yang lain mencoba untuk melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dan untuk menuntut agar Indonesia segera merdeka dari pihak pendudukan Jepang. Itu adalah poin penting daripada tuntutan dari Sayuti Melik terutama di masa peristiwa Rengas Dengklok. Nah, selain daripada keterlibatannya dalam PPKI dan peristiwa Rengas Dengklok, bahwa kontribusi penting dari Sayuti Melik adalah menjadi seorang pengetik dari naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teman-teman bisa ingat bahwa Sayuti Melik selain mengetik juga melakukan beberapa revisi-revisi terkait dengan isi naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari Sayuti Melik. Dan yang terakhir teman-teman, kesimpulan dari tokoh yang keempat yaitu adalah Jenderal Sudirman. Oke, kita tadi sudah melihat teman-teman berkaitan dengan biografi singkat dari sosok Jenderal Sudirman. Dan kalau kita lihat bahwasannya karakteristik yang terbangun dari Sudirman dari masa mudanya, kalau kita lihat bahwa kemampuan memimpin dari seorang Sudirman ini sangat kuat banget ya teman-teman. Dan juga kalau kita lihat bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat taat beragama, karena nantinya menjadi bagian dari keluarga Muhammadiyah. Dan kalau kita lihat kontribusi penting yang dihasilkan oleh Sudirman terutama di masa-masa kemerdekaan adalah beliau ini nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas daripada perkembangan kemiliteran di Indonesia. Karena beliau pernah masuk sebagai bagian dari keanggotaan PETA, terus nantinya juga menjadi bagian dari transformasinya TNI atau Tentara Nasional Indonesia, hingga akhirnya nantinya Sudirman diangkat sebagai seorang jenderal besar. Dan kalau kita lihat untuk bisa membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang sangat pantas untuk menjabat sebagai seorang jenderal, maka akhirnya Sudirman ini turun tangan terutama di dalam pertempuran yang kita kenal sebagai pertempuran Ambarawa. Dan ternyata pertempuran Ambarawa ini berhasil dimenangkan oleh Sudirman dengan taktiknya untuk bisa mengusir keluar Inggris dari wilayah Ambarawa dan membuktikan bahwa jabatannya sebagai seorang jenderal itu bukan main-main. Dan ini nantinya membuktikan bahwasanya Sudirman punya kekuatan yang sangat besar terutama dalam membentuk Tentara Nasional Indonesia. Dan yang terakhir teman-teman, bahwa kontribusi penting yang dihasilkan oleh Sudirman di dalam masa kemerdekaan adalah ketika Sudirman yang kala itu sedang sakit keras, terutama penyakit paru-parunya yang semakin lama semakin kronis, Sudirman tetap bersikukuh untuk bisa memimpin perang gerilya, terutama pasca daripada agresi militer Belanda kedua ke wilayah Yogyakarta. Maka Sudirman tetap berupaya agar tentara Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia ini tetap diakui oleh dunia internasional sebagai tentara yang memang resmi bagi Republik Indonesia dan tidak pernah terhapuskan oleh pihak Belanda. Dan ini membuktikan bahwasanya Sudirman punya kontribusi besar terutama di masa-masa kemerdekaan hingga nantinya mencapai kedaulatan dari kemerdekaan Indonesia. Oke, teman-teman, itulah kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita yang berkaitan dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia masa kemerdekaan Indonesia. Gimana? Menarik kan? Nah, teman-teman, karena materi kita sudah selesai nih, kalau gitu teman-teman tetap semangat, tetap belajar, dan tetap ikuti kelas sejarah di EduOn, karena bersama dengan Kadida, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dadah!